Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Balai Konservasi Sumber Data Alam atau BKSDA kesulitan mengevakuasi buaya berukuran 3 meter yang viral di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Upaya evakuasi ini dihalang-halangi oleh sejumlah pihak yang mengaku sebagai keluarga dari buaya ini. Upaya evakuasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kolaka terhadap seekor buaya berukuran 3 meter yang viral di Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga, Kolaka, menemui jalan buntu. Saat hendak dievakuasi, petugas BKSDA dan aparat mendapat penolakan dari warga yang mengaku keluarga buaya muara ini. Bahkan pihak keluarga menangis histeris dan jatuh pingsan saat mengetahui kedatangan petugas BKSDA. Berbagai upaya untuk meyakinkan pihak keluarga menemui jalan buntu. Bahkan warga yang mengaku sebagai saudara kembar buaya mengancam tidak bertanggung jawab jika buaya yang bersangkutan mengamuk. Karena belum bisa diikat itu buaya kan, biasanya kan diikat memang gitu, diikat mulutnya apa. Sampai sekarang kan belum ada yang berani ikat. Jadi kita tunggulah teman-teman dari provinsi. Sejumlah warga yang memelihara buaya muara ini mengaku tak rela jika buaya jinak ini dievakuasi ke tempat lain. Mereka percaya buaya ini akan kembali ke habitatnya jika maksud dan tujuannya telah terpenuhi. Itu saya tanya, saya bilang kalau kau memang saudaraku, kasihkan tanda. Ternyata dia angkat tangannya. Ya. Kalau dia ikut naik, sampai di sini dibawa. Pada 16 Februari lalu, seekor buaya muara tiba-tiba muncul di bibir pantai Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Buaya ini kemudian dicium-cium oleh salah satu saudara Caireni yang mengaku sebagai saudara kembar sang buaya. Sontak, kejadian ini pun menghebohkan warga sekitar dan videonya pun viral di media sosial. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Caireni untuk melihat dari dekat buaya jinak ini. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Ya, awal mulanya ini karena buayanya jinak. Ketika dibelai-belai, dikasih sarung itu tidak melawan. Sehingga warga ini jadi sayang banget. Padahal kan nggak boleh. Buaya ini hewan buas dan memang tidak boleh dipelihara di rumah. Betul sekali. Jadi maksud dari BKSDA tadi baik sebenarnya. Betul. Untuk mengembalikan buaya ini ke habitatnya sehingga hidup sama seperti hewan jenis yang lainnya. Betul sekali. Betul sekali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir di Pekalongan, Jawa Tengah sudah memasuki hari ke-10. Banjir pun semakin tinggi sehingga warga terpaksa dievakuasi. Evakuasi memprioritaskan anak-anak dan lansia. Ratusan warga dievakuasi karena banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan semakin tinggi karena hujan terus mengguyur wilayah ini. Ketinggian banjir bervariasi hingga mencapai 1,5 meter. Tim SAR gabungan pun telah membangun 29 dapur umum untuk memfasilitasi logistik di 40 titik lokasi pengungsian. Sementara lokasi pengungsian sudah diisi ribuan warga. Di Kabupaten Pekalongan terdapat 12 desa yang terendam banjir, sementara di Kota Pekalongan terdapat 10 kelurahan yang masih dilanda banjir. Sementara di Pati sudah 18 hari lamanya banjir merendam sejumlah desa di Pati, Jawa Tengah. Lamanya banjir membuat warga nekat bertahan di rumah mereka dengan alasan menjaga harta benda. Delapan belas hari sudah banjir masih melanda 43 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tingginya intensitas hujan membuat hingga saat ini belum ada tanda-tanda banjir akan segera surut. Ketinggian air bervariasi antara 50 hingga 150 cm. Meski begitu, masih banyak warga yang nekat bertahan di dalam rumah. Seperti di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati ini misalnya, warga menaruh barang-barang miliknya di tempat yang lebih tinggi. Sementara untuk tidur, mereka membuat ranggon atau tempat tidur semi permanen dari bambu yang ditinggikan. Aktivitas mereka pun praktis hanya dilakukan di atas ranggon ini. Banjir yang terjadi hampir 3 pekan ini membuat warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Mereka beralasan bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Untuk bertahan hidup, mereka pun mengandalkan bantuan sembako dan makanan siap santap yang diantar oleh para relawan. Tolong minggu, Pak. 3 minggu ya?
Berarti sudah 3 minggu terendam. Ya, Bu, aktivitasnya bagaimana, Bu? tapi kami piye Pak? Yo dengan tenik hari-hari dia tenik ya. Lumpuh total ya. Iya. Banyaknya warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing ini membuat relawan terus bersiaga di sejumlah desa yang berpotensi mengalami kenaikan debit air. Jika hujan deras mengguyur, para relawan harus segera siap mengevakuasi warga untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto melaporkan. Pemirsa, puluhan pengungsi dan relawan bencana longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mendadak dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit pada Jumat dini hari tadi. Mereka diduga keracunan akibat makanan yang dibagikan gratis dari seseorang donatur. Satu persatu relawan dan pengungsi korban longsor di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dilarikan ke puskesmas setempat Jumat dini hari tadi. Sebagian di antaranya sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit, baik rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit Bayangkara. Para korban mengalami gejala mual, pusing, dan muntah-muntah setelah mengkonsumsi mie ayam yang dibagikan gratis oleh salah satu donatur pada Kamis sore kemarin. Mau buang air lagi, saya buang air lagi. Kalau sudah selesai, sakit perutnya masih terasa terus, nyeri. Nah, setelahnya itu agak lama mau terasa muntah. Keracunan dari mungkin makanan atau bahan makanan masih diselidiki. Sementara jumlah pasien yang terkena dampaknya ada 21. Total ada 21 pengungsi dan relawan yang diduga mengalami gejala keracunan makanan ini. Untuk penanganan lebih lanjut, petugas langsung mengumpulkan barang bukti berupa bungkus dan sisa makanan yang dikonsumsi para korban untuk diteliti di laboratorium. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemkab Madiun menggelar pembacaan sejuta Yasin bagi warga dan sejumlah elemen masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan beginilah jalannya pembacaan sejuta surat Yasin yang digelar oleh Pemkab Madiun bersama berbagai elemen masyarakat. Pembacaan sejuta surat Yasin dilakukan di musola dan masjid sekitar rumah masing-masing warga. Tak hanya jamaah pria, para ibu dan remaja putri juga turut dalam pembacaan surat Yasin ini. Pembacaan sejuta surat Yasin digelar secara virtual dengan dipimpin langsung oleh alim ulama Kabupaten Madiun. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan pemirsa, saat ini iNews yang sudah terhubung dengan Bupati Madiun, Jawa Timur, Bapak Ahmad Dawami. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ahmad. Salam, Mbak. Baik, Pak Ahmad, untuk pembacaan sejuta surat Yasin ini mekanismenya bagaimana dan berapa warga yang terlibat setiap harinya? Jadi kemarin itu dilaksanakan saat maghrib, selesai maghrib. Sebelumnya sudah kita hitung dulu. Jadi berapa partisipasi masyarakat yang nantinya ikut, dari elemen berapa, dari organisasi keagamaan berapa, itu sudah kita hitung. Jadi perhitungan kita kemarin sejuta lebih. Karena satu orang itu bisa membaca minimal sampai 3 kali. Ada yang sampai 13 kali. Artinya kalau jumlah tersebut insya Allah terlampaui lah. Karena seluruh elemen masyarakat bersemangat untuk mensukseskan perihal tersebut. Baik, ini kan diadakan secara virtual, Pak Ahmad. Apakah warga yang tinggal di luar Kabupaten Madiun juga bisa ikut pembacaan surat Yasin ini, Pak? Kemarin banyak yang ikut, warga Kabupaten Madiun yang tinggal di Batam, di Jakarta, di Surabaya, itu banyak sekali yang ikut mensukseskan tersebut. Mungkin boleh diceritakan Pak Ahmad, siapa sebenarnya yang menginisiasi acara ini? Saya sendiri. Kenapa nih Pak tercetus ide tersebut? Jadi kalau penanganan COVID itu
yang pertama ya, yang dibutuhkan di masyarakat itu iman, imun, dan 3M. Prokes ini penting, ini penting. Ketika kita bicara prokes saja tanpa imun masih kurang, imun saja tanpa iman masih kurang. Jadi penanganan COVID di masyarakat itu perlu psikologis yang kuat dari kita semua, dari pasien sendiri maupun bagi masyarakat yang sehat. Nah, makanya itu dari sisi kesehatan. Terus dari sisi religius, memang kita sebagai umat beragama ini tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan hanya ikhtiar lahiriah, tapi harus ada upaya batiniah, dan itu menjadi kekuatan tersendiri, semangat tersendiri bagi semuanya, bagi kita yang ada di pemerintahan, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Majid. Baik, Pak Ahmad, ini akan diselenggarakan sampai kapan, Pak? Ini kemarin saja sudah 1 juta lebih kemarin. Baik. Malam Jumat kemarin. Jadi belum tahu kapan akan diakhiri ya kegiatan ini? Sudah. Oh, cuma 1 hari saja, Pak? Sampai sehari saja sudah 1 juta itu. Apakah ada kemungkinan untuk diadakan lagi ke depannya? Kemungkinan, nanti ada lagi. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Ahmad Dawami. Ini merupakan suatu ide yang bagus di tengah pandemi tadi. Iman lalu juga prokes itu harus diterapkan secara berkala. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jasa penyelenggara pernikahan bernama Aisyah Wedding ini sempat viral di media sosial karena menawarkan jasa untuk menikah di bawah umur. Betul sekali, dan untuk menanggapi kasus ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berpendapat bahwa praktek perkawinan di bawah umur menjadi alarm darurat bagi BKKBN. Bangga menikahi anak-anak muda, perempuan-perempuan, anak-anak, tidak tahu resikonya bahwa perempuannya akan menderita sampai tua. Sampai bungkuk itu ya? Bungkuk itu pun resiko karena hamil muda. Banyak usia dia bawah 20 tahun hamil ya, Pak? Iya. Bahkan banyak yang LKMD, lamar kari meteng dhisik. Perkawinan anak naik 24.000. Pandemi ini membuat orang tua kemudian ekonominya turun, kondisinya kemudian cenderung melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Kalau kita nyuntik pasien, itu kan mereka itu kan di perahunya dia. Saya di perahu saya. Kalau dia suruh pindah ke perahu saya nggak mau. Jadi dia itu maunya hanya menyorongkan pantatnya ke perahu saya gitu. Kemudian saya suntik dari perahu saya gitu. Oh, jadi dokternya di situ, ya, pasien di sini. Iya, itu. Ya, memang ini peran pemerintah sangat penting untuk masuk ke daerah-daerah terkecil, apalagi yang disurvei yang banyak memiliki pernikahan dini. Karena ini sosialisasi ini penting. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan dan juga ada banyak dampak yang bisa disebabkan oleh pernikahan dini. Iya, edukasi kepada orang tua dan juga anak-anak. Karena bagaimanapun juga pernikahan itu kan atas restu orang tua. Apalagi pernikahan dini kan harus persetujuan orang tua. Jadi untuk orang tua di luar sana jangan lupa nonton Gus Miftah. Karena banyak sekali dampak yang bisa terjadi jika memberikan izin kepada anak menikah di bawah umur. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Vaksin COVID-19 akan diberikan secara bertahap kepada warga. Apa yang harus dilakukan sebelum divaksin? Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.